Pernahkah kau merasa lelah karena terus-menerus mengatur hidup orang lain dan juga hidupmu sendiri? Kau mengatur jadwal, mengatur cara anak bertingkah, mengatur percakapan, mengatur reaksi. Di dalam hati ada suara yang terus menuntut agar semuanya tetap rapi dan tepat. Dan ketika sesuatu tidak sesuai, ada kemarahan, kekecewaan, atau rasa bersalah yang datang. Rasa itu membuatmu bertanya-tanya, apakah hidup memang harus begitu? Penuh kontrol, penuh strategi, penuh usaha agar semuanya berada di tempat yang kau inginkan. Mengatur sering tampak seperti tugas yang mulia. Kau pikir dengan mengatur, kau memberi keamanan. Kau pikir dengan mengatur, kau menjaga hubungan. Kau pikir dengan mengatur, kau memastikan hasil yang baik. Tapi ada kelelahan yang tak terucap. Ada kehilangan saat kau sibuk menata. Waktu yang berlalu tanpa rasa. Hubungan yang membeku karena tidak diberi ruang untuk tumbuh. Rasa sendiri yang semakin dalam di balik kecermatan yang tampak luar biasa itu. Ada kebenaran sederhana yang sering kita abaikan. Tidak semua hal membutuhkan kendali. Kadang-kadang, usaha memegang erat justru membuat sesuatu lepas. Kau memegang pintu terlalu kuat, engselnya rusak. Kau berusaha menentukan bagaimana orang lain harus berubah. Mereka malah menjauh. Kau menata setiap detail rencana, lalu kehilangan kebebasan untuk merespon saat kenyataan berbeda. Ini bukan ajakan untuk hidup acuh tak acuh. Ini pengakuan bahwa ada batas antara usaha dan obsesi, antara kepedulian dan pengekangan. Kau mungkin bertanya, lalu apa yang harus menggantikan sikap mengatur itu? Di sini muncul ide tentang zuhud, sebuah sikap melepaskan keterikatan. Zuhud bukan pelarian dari tanggung jawab, bukan pula penolakan terhadap dunia atau peranmu di dalamnya. Zuhud adalah keberanian untuk tidak dibuat tergantung oleh hasil. Bayangkan sebuah percakapan sederhana. Seorang teman membuka cerita tentang masalahnya. Kau langsung ingin menata solusinya. Kau memberikan saran yang rinci. Kau ingin memastikan ia mengikuti langkah yang menurutmu benar. Namun ia terdiam. Ia butuh didengar, bukan diubah. Contoh lain di rumah. Orang tua yang mengatur anaknya karena takut kerapuhan. Orang tua itu ingin anak aman, terkontrol, tak salah arah. Namun kontrol yang berlebihan mematikan rasa ingin tahu anak. Anak tidak belajar menghadapi risiko. Anak belajar bergantung pada aturan luar, bukan suara batinnya. Jika orang tua sedikit memberi ruang, membiarkan konsekuensi terjadi secara wajar, anak akan bertumbuh. Itu bukan pengabaian. Itu memberi kesempatan bagi kedewasaan. Mengatur juga hadir di tempat kerja. Seorang pemimpin yang selalu mengatur detail pekerjaan membuat timnya tidak berkembang. Ia mungkin berpikir ia melindungi kualitas, tapi tim itu kehilangan inisiatif. Orang-orang berhenti berpikir kreatif. Pemimpin yang belajar melepaskan sebagian kontrol akan melihat ruang kreativitas tumbuh. Melepaskan bukan berarti membiarkan kekacauan. Melepaskan berarti percaya pada kemampuan orang lain. Melepaskan berarti bertanggung jawab tanpa mengekang. Di balik kebiasaan mengatur, ada satu akar yang sering tersembunyi. Rasa takut. Takut kehilangan, takut dihukum, takut dinilai gagal. Ketika rasa takut ini ada, kontrol terasa sebagai obat. Kontrol memberi ilusi aman. Namun obat itu membuat tubuhmu mati rasa. Hidupmu kehilangan rasa. Rasa takut menuntun pada tindakan yang sebenarnya bukan tentang kebaikan orang lain, melainkan tentang kebutuhanmu untuk aman secara egois. Ada juga keinginan akan pengakuan. Kau ingin dipuji karena mampu mengatur segala sesuatu. Kau ingin mendapatkan apresiasi terhadap kepiawaianmu. Tapi pengakuan yang bergantung pada hasil membuatmu terus bekerja tanpa henti. Tiap kali pujian datang, kau merasa lega. Namun itu rapuh. Ketika pujian tidak datang, kau marah atau sedih. Bagaimana memulai pergeseran ini? Pertama, perhatikan. Perhatikan kebutuhanmu untuk mengatur. Jangan menilai dirimu buruk karena itu. Seringkali kebiasaan ini lahir dari pengalaman lama dan ketakutan yang memang nyata. Mengetahui sumbernya memberi ruang.
Pengamatan sederhana terhadap dorongan mengatur akan mengurangi kekuatannya. Kedua, praktikkan kehadiran. Saat kau berada dalam situasi yang memancing ingin mengatur, berhentilah sejenak. Tarik napas. Biarkan ruang kecil antara dorongan dan tindakan. Dalam ruang itu, kau bisa memilih. Kau bisa memilih berbicara lebih lembut. Kau bisa memilih menanyakan daripada memberi instruksi. Kau bisa memilih mendengarkan sampai selesai. Pilihan sederhana ini diulang sekali demi sekali, mengubah cara kau berinteraksi. Ketiga, pegang satu kebenaran. Tanggung jawab berbeda dari kepemilikan. Kau bertanggung jawab terhadap perbuatanmu. Kau bertanggung jawab menunjukkan kasih, arah, dan kebaikan. Tapi kau tidak harus memiliki hasilnya, seperti barang milikmu. Bila kau dapat memisahkan usaha dari hasil, hidup menjadi lebih ringan. Bila usaha tidak selalu diikuti oleh hasil yang kau harapkan, bukan berarti usaha itu sia-sia. Seringkali usaha itu menanam benih yang tidak langsung terlihat. Keempat, latih ketidaktahuan. Katakan pada dirimu sendiri bahwa tidak semua jawaban harus dimiliki sekarang. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan segera. Ketidaktahuan bukan kelemahan. Ketidaktahuan membuka pintu bagi kejutan yang baik. Ketika kau berhenti berpura-pura mengetahui segalanya, kau memberi ruang bagi proses alami untuk berjalan. Ada saat-saat ketika melepaskan terasa mustahil. Saat orang yang kau cintai sedang menderita. Saat pekerjaan diambang kegagalan. Saat tanggung jawab menuntut keputusan cepat. Melepaskan bukan keengganan mengambil langkah. Melepaskan adalah mengambil langkah dengan hati yang tidak melekat pada hasil. Kekhawatiran tetap ada, namun tidak menguasai tindakanmu. Kau bekerja sebaik mungkin, lalu lepaskan hasilnya dengan penuh kepercayaan. Perubahan ini tidak berarti kau akan menjadi pasif. Banyak yang keliru memahami zuhud sebagai kepasifan. Sebaliknya, zuhud adalah tindakan yang paling berani. Ia membutuhkan perhatian, keberanian, dan ketulusan. Ia membutuhkan keberanian untuk tidak selalu meminta dunia memenuhi keinginanmu. Ia membutuhkan ketulusan untuk menerima apa adanya tanpa mengurangi tanggung jawabmu. Pada akhirnya, belajar melepaskan adalah belajar merawat hidup dengan tangan yang tidak menggenggam. Kau masih membersihkan rumah, masih menyuapi anak, masih memimpin, masih memberi nasihat. Perbedaannya adalah kualitas hatimu ketika melakukan hal itu. Kau melakukan dengan penuh perhatian. Kau melakukan tanpa tuntutan mendapat balasan tertentu. Kau melakukan karena itu perlu, bukan karena itu membangun citra. Ketika kau sampai pada tempat ini, sesuatu berubah di dalam. Keramahan menggantikan kecemasan. Kesungguhan menggantikan obsesi. Hubungan menjadi ringan. Hidup terasa lebih sederhana. Bukan karena segalanya menjadi mudah, tetapi karena kau tidak memaksakan segalanya menjadi seperti yang kau bayangkan. Ada penerimaan terhadap realitas yang tak sempurna. Ada keberanian untuk tetap hadir meskipun tidak punya kendali penuh. Akhirnya, ingatlah ini, melepaskan bukan penyerahan pada tanpa usaha. Melepaskan adalah bentuk usaha yang paling murni. Ia adalah usaha yang membebaskan. Bila kau bisa menurunkan kebutuhanmu untuk mengatur, kau memberi ruang bagi kehidupan untuk mengalir. Kau memberi kesempatan pada kebaikan yang tidak kau desain sendiri untuk muncul. Kau belajar hidup dengan hati yang lebih ringan. Jadi, lepaskan sedikit. Biarkan orang lain memilih. Biarkan keadaan menata dirinya. Terus bertanggung jawab, tapi jangan memaksa hasil. Tinggalkan kebutuhan untuk selalu mengatur. Pilih zuhud yang lembut, hadir penuh, tanpa keterikatan. Dalam ketidaktahuan dan ketidakpastian, temukan ketenangan. Dalam melepaskan, temukan keberanian. Dalam kesederhanaan hati, temukan damai.